Baik anak-anak, selamat datang ya. Kita akan membahas kembali mengenai iklan sarana komunikasi ya. Bagian yang kedua tentang menyimpulkan informasi iklan ya. Bersama saya Ibu Tuturan Liana Sinaga. Ya, selamat datang di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai unsur-unsurnya. Ya, kita tidak akan membahas lagi pengertian dari iklan, poster, dan slogan, tetapi kita akan membahas mengenai unsur-unsurnya dan bagaimana cara menyimpulkan iklan, poster, dan slogan tersebut. Walaupun hanya dengan menggunakan gambar, hanya melihat gambar, hanya melihat kata, dan hanya melihat apa yang ada dalam slogan, poster, dan iklan tersebut. Oke, baik, kita akan mulai. Nah, unsur-unsur teks iklan. Pertama di sini dikatakan attention. Attention itu sama dengan perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat luas. Berarti di sini maksudnya adalah ketika kita mau mengiklankan suatu produk atau suatu barang atau suatu jasa, ya kita harus membuat barang tersebut semenarik mungkin. Ya, supaya apa? Supaya menarik yang namanya perhatian siapa? Perhatian masyarakat luas. Ya, terutama kita juga, karena kita kan sebagai masyarakat, kita pasti menginginkan sesuatu yang luar biasa, yang lain dari yang lain. Oke? Nah, yang selanjutnya selain attention, kita harus memperhatikan yang namanya minat atau interest. Kira-kira minat para masyarakat itu atau kita sendiri apa? Ya, apa minatnya? Mereka suka produk yang bagaimana? Ya, itu maksudnya. Nah, pengertiannya di sini ya, desire atau keinginan. Nah, desire itu maksudnya keinginan kita seperti apa? Contoh, kita ingin membeli satu produk kosmetik contohnya atau bedak khusus perempuan. Ya, nah biasanya bedak itu biasanya kita gunakan untuk apa? Atau nggak usahlah dulu bedak, lip tint. Ya, lip tint. Biasanya anak-anak remaja suka yang memakai yang namanya lip tint. Ya, nah lip tint itu biasanya bisa juga untuk bibir, untuk melembabkan bibir. Ya, tanpa harus warnanya menor-menor atau terlalu cerah. Nah, keinginannya lip tintnya harus bagaimana? Warnanya harus bagaimana? Nah, itu maksudnya. Kemudian conviction atau rasa percaya. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya si pembeli, kita harus membuat produk yang bisa membuat mereka bahwasanya produk itu bisa digunakan atau aman digunakan oleh siapapun ya dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah action. Nah, action di sini maksudnya adalah ketika kita memilih produk ya atau kita membuat produk, kita sudah melakukan actionnya atau tidak. Maksudnya begini, ketika kita membuat produk, kita harus menunjukkan kualitasnya bagaimana. Ya, melalui apa? Melalui tindakan. Tindakan artinya pemakaian produk dengan baik. Bagaimana? Harus ada contohnya. Makanya itulah fungsi dari artis iklan tersebut. Jadi artis itu dipakai untuk menyatakan bahwasanya produknya itu bisa merupakan perhatian, bisa menarik minat, bisa sesuai dengan keinginan, bisa dipercaya produknya, dan yang terakhir adalah tindakan. Sudah dipakai belum produknya atau masih uji coba? Ya, itu maksudnya. Nah, itulah yang dinamakan unsur-unsur iklan. Oke, paham ya nak? Nah, kemudian yang mau kita bahas adalah unsur slogan. Yang pertama di situ dibuat singkat. Singkat berarti kata-katanya ya padat. Padat artinya adalah dengan mewakili satu gambar kita bisa mencakup keseluruhan. Oke? Kemudian jelas. Jelas maksudnya tepat sasaran. Kira-kira slogan tersebut ditujukan untuk apa? Oke, jelas ya, jelas tujuannya, menarik dalam bentuk apa? Tidak hanya dalam bentuk kata-katanya, tetapi dalam bentuk gambarnya juga harus menarik. Dan yang paling utama adalah penting. Penting artinya berarti kita harus menyampaikan slogannya itu
Ya, slogan yang terpenting untuk masyarakat umum jika diperlukan dan harus diperlukan. Kenapa? Namanya juga penting. Ya. Nah, itulah yang termasuk dalam unsur-unsur slogan. Singkat, padat, jelas, menarik dan penting. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah unsur dalam poster. Di antaranya adanya produk, pasti harusnya harus ada produk yang harus ditunjukkan atau ditonjolkan kepada siapa? Kepada masyarakat atau kita sendiri. Oke. Nah, yang kedua adalah memiliki sasaran jelas. Sasaran jelas di sini adalah ketika kita menyampaikan atau ketika kita memiliki produk, ya kita punya produk, baik itu produk barang dan jasa, terserah ya. Kita ambil contohnya, ya, produknya adalah pulpen, ya. Nah, pulpen ini biasanya dipakai untuk apa? Tidak hanya untuk anak sekolah, bisa saja untuk karyawan dan lain sebagainya. Nah, sasarannya harus jelas. Ya, pulpen itu kegunaannya untuk menulis, ya. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang menggunakan alat tulis, yaitu baik itu di sekolah, di pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi tepat sasaran itu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki batas waktu. Nah, kalau memiliki batas waktu biasanya nih produknya bukan pulpen tetapi jenis makanan, ya, atau barang yang dipakai atau yang dimakan. Ya, karena biasanya kalau misalnya makanan, kenapa tidak pulpen? Karena pulpen itu atau pena biasanya tidak memiliki batas waktu. Yang memiliki batas waktu itu adalah makanan atau minuman. Ya, jadi kenapa harus memiliki batas waktu? Karena makanan dan minuman mudah busuk. Makanan apapun itu dan minuman apapun itu. Oke? Nah, jadi batas waktu maksudnya ada apa? Nah, tanda expire-nya, tanda jangka waktunya, tenggat waktunya. Itu maksudnya, ya. Nah, selanjutnya adalah adanya logo. Kenapa penting adanya logo? Supaya menandakan produk itu jelas atau tidak. Ya, sudah dipercayai atau sudah ditulis tidak badannya. Badan pengawasan obat dan makanan, atau bisa disingkat yang namanya BPOM. Ya, sudah permisi belum mereka? Sudah ada tidak? Atau ada tulisan halalnya tidak? Ya, jadi istilahnya harus dia jelas, harus jelas dia, ya, harus jelas produknya tentang apa, produknya bergerak di bidang apa. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah foto dari produk. Nah, nggak mungkin dong ya kalau misalnya suatu perusahaan ingin menyampaikan produk, ingin menjual produk, tetapi fotonya atau barang fisiknya tidak ada. Jadi dia harus jelas produknya apa, ya, bagaimana bentuknya, warnanya apa, kegunaannya apa, harus jelas semuanya. Paham ya sampai di situ? Oke. Nah, selanjutnya cara menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster. Ya, kita bahas satu-satu, kita bahas baik-baik, kita dengarkan dan simak baik-baik penjelasan saya mengenai cara menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, membaca teks iklan, slogan atau poster tersebut. Tentu saja kalau misalnya tidak kita baca, pasti kita tidak tahu apa isinya. Paling tidak secara garis besar kita sudah tahu ya, iklan, slogan atau poster isinya tentang apa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membacanya terlebih dahulu. Oke, paling tidak melihat dulu isi luarnya bagaimana, ya. Nah, yang selanjutnya adalah menemukan maksud dalam teks iklan, slogan atau poster tersebut. Maksudnya adalah menemukan maksud. Satu, tadi saya katakan iklannya mengenai iklan pulpen. Ya. Nah, pulpen ini kegunaannya untuk apa? Ya. Nah, itu maksudnya jelas. Slogan tadi saya sudah buat di sana, ya. Misalnya jagalah kebersihan atau hemat energi. Ya, yang ketiga poster.
Nah, dengan menanam pohon kita akan menyelamatkan 1000 nyawa manusia. Oke, atau zaman sekarang kita sedang menghadapi yang namanya virus corona. Berarti dengan menggunakan masker kita akan tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita juga menyelamatkan diri orang lain. Nah, itu maksudnya menemukan maksud. Jadi kalau misalnya kita harus bisa menemukan maksud dari iklan, slogan atau poster tersebut. Ya, dengan cara membaca teks iklan, slogan dan poster. Oke? Nah, selanjutnya menulis kesimpulan isi teks iklan, slogan atau poster tersebut. Setelah kita membaca, setelah kita menemukan maksudnya, dan yang terakhir yang kalian lakukan adalah menulis kesimpulannya apa. Tentu saja menulis kesimpulan ini bagaimana, Bu? Menulis kesimpulannya caranya adalah dengan menggunakan bahasa kalian sendiri tanpa harus menghilangkan maksud dan tujuan dari isi iklan, slogan atau poster tersebut. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya, menceritakan kembali teks iklan. Oke, menceritakan kembali teks iklan. Membaca dengan sungguh-sungguh maksud iklan, slogan, atau poster, mengetahui informasi yang ada dalam teks tersebut dan dapat dituangkan dengan memaparkan iklan tersebut dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan benar. Nah, maksudnya di sini adalah tadi saya sudah katakan, ketika kita sudah simpulkan, ya, kita gabunglah itu semua. Pertama kita baca, kedua kita pahami maksudnya, ketiga membuat kesimpulan. Nah, ketiga-tiga itu kita jadikan ya satu wacana yang berjudul isi iklan, isi slogan, isi poster, dengan menceritakan kembali apa itu isi iklan, slogan atau poster. Tentu saja dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, ya, bahasa kita sendiri, dan kalimat-kalimatnya harus jelas dan benar. Jelas dan benar maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah jelas dan benar sesuai dengan iklan, slogan atau poster yang sudah kita amati tadi. Paham? Oke. Nah, baik. Sampai di situ penjelasan saya mengenai menyimpulkan isi iklan, poster dan slogan. Ya, bagi kalian yang belum paham, kita nanti ketemu di Google Classroom. Ya, silakan kita berargumen di sana. Silakan kalian bertanya di sana, tidak usah sungkan-sungkan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kalian dan saya berpesan kepada kalian tetap sehat, tetap semangat, stay safe, tetap menjaga kebersihan di rumah. Ya, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa COVID ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati.